Sobat Sport, welcome back to Sportholic, ignite your spirit of sport. Senang sekali sekarang bisa berjumpa lagi bersama Sobat Sport semua yang menonton Sportholic hari ini gitu kan ya. Sebelumnya sekarang mau nanya dulu gimana kabarnya hari ini. Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat gitu dalam menjalani semua aktivitas Sobat Sport. Hari ini Sobat Sport hadir kembali, Sportholic hadir kembali menyapa Sobat Sport untuk menemani aktivitas kalian sedang apapun gitu kan ya. Tapi sebelumnya saya juga mau ngasih reminder kalau kita tuh harus jaga kesehatan, mulai dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, terus juga istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Tapi nggak cuma sampai situ, kita juga harus memastikan bahwa asupan vitamin yang tubuh kita butuhkan itu tercukupi Sobat Sport. Makanya sekarang di sini mau rekomendasiin salah satu minuman multivitamin yang bisa membantu kita memenuhi kebutuhan vitamin tubuh harian kita, yaitu Oronamin C. Oronamin C ini adalah minuman multivitamin yang mengandung vitamin lengkap dan aman untuk dikonsumsi setiap hari. Jadi Sobat Sport jangan lupa jaga kesehatan ditemani oleh Oronamin C. Oke, di episode kali ini kalau Sobat Sport perhatiin judulnya gitu mungkin udah tahu ya kita kedatangan tamu dari mana. Tapi kita bakal kenalan lebih lanjut lagi dan kenalan langsung sama narasumber kita hari ini, yaitu ada Kak Al. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya berbagi cerita dan informasi kepada Sobat Sport? Siap banget. Nah oke, tapi sebelum kita masuk ke obrolan tak kenal maka tak sayang gitu ya pepatahnya. Makanya kita kenalan dulu, boleh Kak Al kenalan ke Sobat Sport, namanya siapa, panggilannya siapa, jurusan apa, dan dari UKM. Halo Sobat Sport, sorry. Izin memperkenalkan diri, nama panjang aku Khairul Amri, bisa dipanggilnya Al. Aku dari Fakultas Vokasi, jurusan D3 Keuangan dan Perbankan. Aku dari UKM UABT Universitas Brawijaya selaku Ketua Umum. Oke, hari ini senang banget karena kita kedatangan teman-teman dari UABT, yaitu Unit Aktivitas Bulu Tangkis Universitas Brawijaya, yang pastinya nanti Kak Al selaku Ketua Umumnya langsung gitu ya akan berbagi informasi ke Sobat Sport semua yang mungkin belum kenal gitu dengan UABT, atau yang sudah kenal dan masih kayak pengen join tapi gimana caranya ya. Itu nanti tenang aja tonton sampai akhir karena pasti nanti akan ada informasi mengenai itu ya kayak kita akan ngobrolin itu. Oke, tapi sebelum kita jauh-jauh ke gimana cara joinnya, kita kenalan dulu sama UKM-nya. Jadi UABT ini adalah UKM yang seperti apa, boleh dijelaskan nggak? Mungkin izin menjelaskan ya, untuk UKM UABT sendiri ini memang dari awal dibentuk itu tujuannya untuk mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Brawijaya yang suka ataupun hobi untuk bulu tangkis ini. Namun di UABT juga kami itu menampung para atlet yang mungkin dari SMA memang sudah terlatih, dari SMP bahkan itu kita tampung juga untuk akhirnya diikut sertakan dalam kompetisi-kompetisi atau kejuaraan paling tingginya ya tingkat nasional, karena kalau untuk ke Inter kan biasanya mewakili Indonesia, jadi itu mungkin masih lebih lanjut lah. Cuman kalau dari kami mengikut sertakan para atlet itu ke turnamen-turnamen yang tingkatnya nasional seperti itu. Oke, jadi memang fokusnya untuk sebagai wadah minat dan bakat mahasiswa ya, terutama di bidang olahraga bulu tangkis gitu. Nah kalau untuk UABT sendiri gitu baru aja ganti kepengurusan ya kalau nggak salah ya? Iya, baru sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, kalau untuk kepengurusannya sendiri di UABT itu seperti apa sih Kak? Strukturnya mungkin ya? Kalau untuk struktur kepengurusannya dari kami itu dari tahun ke tahun itu memiliki strukturan inti dan juga pengurus harian. Itu ada seperti biasa ada ketum, waketum, dan juga sekben. Di bawahnya baru ada beberapa komisi. Namun untuk di tahun ini itu sedikit ada perubahan yang memang aku bawa juga. Itu dimana biasanya setiap tahun itu membawa 5 komisi. Itu ada komisi rumah tangga, komisi kaderisasi, komisi teknik, komisi dana dan usaha, dan juga komisi humas dan publikasi. Namun untuk di tahun ini itu kami membawakan 6 divisi, menambah 1 ya, dan juga menambah salah satu lagi yaitu SPI, Satuan Pengawas Internal. Jadi untuk 6 divisinya tadi ada kaderisasi, teknik, dana dan usaha, komisi rumah tangganya diganti menjadi sarana dan prasarana, kemudian yang humas dan publikasi kami pecah menjadi kominfo dan juga media kreatif. Supaya lebih fokusnya lebih terjaga gitu ya. Lebih khusus. Lebih khusus gitu ya, jadi nggak tercampur gitu ya.
Oke, nah kalau dari anggotanya sendiri, keanggotaan di UABT ini, sejauh ini ada berapa anggota aktif kalau dari mahasiswa di UB ini? Kalau untuk mahasiswa aktif setiap tahun pasti bertambah ya Kak. Dan kami juga mungkin sulit untuk menghitung mana mahasiswa yang masih aktif dan mana yang sudah lulus. Betul. Namun kalau diambil dari 2021 yang mungkin sekiranya masih ada sampai saat ini di Universitas Brawijaya itu sekitar 1.600-an, 1.700-an. Dan itu untuk yang terdaftar sebagai anggota. Namun kayak yang sering latihan atau ikut di acara-acara UABT itu mungkin sekitar 100-an. Ya, dan sebentar lagi juga akan kedatangan teman-teman mahasiswa baru juga Iya, ya. benar Jadi sekali. mungkin akan ada Tambahan. peningkatan dan tambahan anggota juga. Nah kalau dari UABT sendiri kegiatannya apa aja Kak? Maksudnya mungkin kita bahas kegiatan umumnya dulu lah selain mungkin latihan rutin atau Mungkin kegiatan yang kami lakukan itu ada kegiatan umum dan memang terkhusus untuk para atlet dan juga anggota. Kalau untuk yang umum itu ya tadi seperti latihan rutin, itu memang dipecah untuk anggota dan juga untuk atlet. Nah, kalau untuk atlet biasanya ada tambahan lagi sparring. Dia sparring kemarin mungkin di hari Sabtu kemarin itu kami baru saja melakukan sparring sama WINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian kalau untuk yang anggota itu ada Diklatsar mungkin. Diklatsar itu salah satu kegiatan yang untuk mengukuhkan mereka sebagai anggota aktif dan juga memberikan ilmu-ilmu di awal sebelum akhirnya mereka masuk ke anggota aktif seperti itu. Oke, luar biasa. Menarik ya Sobat Sport. Jadi ternyata UABT ini nggak cuma mewadahi saja minat bakat mahasiswa di bidang bulu tangkis, tapi juga di sisi kepengurusan, di sisi organisasinya juga ada, dan kegiatan-kegiatannya juga pastinya nggak cuma latihan rutin gitu ya, ada yang umum dan ada yang memang khusus untuk atlet dan anggota. Pastinya nanti kita bakal kulik lebih dalam, Kak Al nanti akan menjelaskan dan memberitahu juga ke Sobat Sport, tapi nggak langsung sekarang, jadi kita akan jeda sebentar. Oleh karena itu Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, ignite your spirit of sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih sama Sekar di sini dan narasumber kita hari ini dari UABT atau Unit Aktivitas Bulu Tangkis Universitas Brawijaya, Kak Al. Iya, tadi udah kita kenalan gitu ya sama UABT itu UKM yang seperti apa, terus juga struktur kepengurusannya seperti apa, sampai juga anggotanya pasti banyak juga ya yang join gitu kan. Tapi ya yang aktif itu bisa jadi beda dengan yang memang terdaftar awalnya gitu. Tapi nggak apa-apa karena semua orang punya prioritas kegiatan masing-masing mungkin ya. Nah kalau ngomongin tadi terakhir juga tentang kegiatan ya kayak. Jadi ada kalau Kak Al tadi sempat menyebutkan kalau kegiatan di UABT tuh ada terbagi jadi dua, yang untuk umum dan untuk atlet dan anggota gitu. Boleh dong dilanjutkan penjelasannya, kalau tadi udah menjelaskan yang latihan rutin ya. Ada kegiatan apa lagi sih di UABT selain itu? Mungkin di luar daripada kegiatan khusus yang kayak latihan rutin, sparring ataupun training center dan Diklatsar, itu kita juga ada beberapa program yang melibatkan para senior dan juga para alumni, seperti contohnya itu menghadiri hajat. Mungkin dari alumni ada yang nikahan atau mungkin akikah anaknya, itu kami juga menghadiri. Kemudian ada seperti ucap wisuda, karena kan setiap bulan pasti biasanya ada wisuda kan dari Brawijaya sendiri. Nah itu dari kami hadir ke wisuda mereka, memberikan hampers ya, apresiasi atas kelulusannya. Dan juga kami juga ada beberapa kegiatan sosial seperti bakti sosial, terus juga kegiatan Ramadan seperti itu juga ada dari kami. Berarti memang juga menyesuaikan ini juga ya kayak ada hari-hari besar apa gitu, momen-momen apa yang mungkin sekiranya bisa diadakan kegiatan gitu ya. Oh luar biasa. Dan itu menarik juga ya tadi ternyata cara mempertahankan tali silaturahmi, hubungan bersama alumni itu
dengan caranya seperti itu ya. gitu, luar biasa. Kalau dari ini Kak, prokernya sendiri, kayak misalkan kegiatan di UABT itu ngapain aja selain latihan tentang bulu tangkis gitu, ada nggak sih kayak mungkin yang bisa umum ikuti gitu, jadi siapapun, nggak harus anggota, nggak harus atlet, bahkan nggak harus orang yang suka bulu tangkis, ada nggak? Atau nggak ada? Kalau mungkin sampai sejauh ini belum ada ya ke situ, karena kami juga kan memang fokusnya ke bulu tangkis. Mungkin ini bisa jadi ide sih buat kedepannya, kayak kita bakal ngadain lari bareng atau kayak mana, itu mungkin bisa dijadikan acuan atau ide baru gitu. Karena sejauh ini memang fokusnya di kegiatan bulu tangkis. Pun memang di luar dari itu ya ikut memang dari pengurus atau anggota doang, seperti kayak turnamen kecil-kecilan atau fun match atau refreshing, itu memang yang ikut dari anggota atau dari pengurus aja gitu. Oke, berarti memang maksudnya ada proker yang khusus internal juga gitu ya, jadi nggak melulu tentang bulu tangkis aja, maksudnya biar sobat sport yang mungkin masih bingung pengen deh join UABT tapi nanti takutnya di UABT cuma main bulu tangkis mulu gitu, enggak ya? Enggak, masih ada kok kegiatan kayak keluar, jalan-jalan bareng gitu, masih ada juga. Jadi tenang sobat sport, ini nggak melulu soal bulu tangkis, tapi juga ada bonding ya, benar karena sekali. Main bulu tangkis kalau tim kan juga harus harus ada chemistry ya. Benar. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita balik ke topik latihan rutin tadi gitu, ada nggak sih jenis pelatihan khusus gitu yang diambil sama UABT ini? Oke, mungkin ini agak panjang ya, karena kan untuk latihan rutin ini kita bagi untuk ke atlet dan juga ke anggota. Untuk yang atlet seperti pada latihan-latihan atlet lainnya mungkin ya, ada latihan fisik itu udah pasti, terus kemudian mereka ada latihan secara khusus di bulu tangkis seperti stroke dan drilling ataupun sparring. Sparring itu termasuk salah satu jenis latihan juga, karena kan kalau kalah gimana evaluasinya, kalau menang itu masih kurangnya di bagian apa, itu masih menjadi poin latihan juga. Dan untuk di latihan anggota itu mungkin sedikit berbeda dari latihan atlet, karena kan kalau latihan atlet memang fokusnya gimana caranya biar mereka lebih upskill untuk akhirnya bisa meningkatkan prestasi kan. Tapi kalau untuk di anggota, mereka akan tetap kita kasih latihan semacam drilling. Drilling itu ya latihannya bulu tangkis lah. Saya juga mungkin agak susah ngejelasinnya. Untuk drilling kemudian ada latihan bersama coach juga, namun nggak seintens yang di atlet, kayak fisiknya nggak ada, latihan fisiknya nggak ada. Terus latihan yang stroke itu mungkin sedikit-sedikit saja, dan lebih banyak kita mengunggulkan di anggota itu di fun gamesnya, karena biasanya kan kadang mereka join di UABT ini buat main doang. Betul. Mungkin kayak refreshing, nyegerin dari apa laprak-laprak, iya kan, jadi pengen main gitu. Jadi di anggotanya fokusnya ke fun games dan beberapa drilling seperti itu. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan perbedaan yang kelihatan banget kalau dari latihan yang buat atlet dan anggota tuh dari itu ya, intensitasnya. Intensitasnya. Ya. Materinya pasti lebih berat yang untuk atlet gitu ya. Kalau yang anggota mungkin lebih yang santai aja, belajar bulu tangkis tapi nggak terlalu yang seintens itu gitu. Tapi ada nggak sih, aku penasaran nih, kayak kegiatan UABT yang diadain itu kayak kadang kita mahasiswa mungkin ya udah ikut organisasi banyak, jadi kalau mau join UKM lagi tuh kayak aduh nanti gimana pertimbangannya banyak, tapi pengen bulu tangkis nggak punya teman gitu kan, kayak bingung gitu, aku pengen bulu tangkis tapi nggak ada teman, masa mainnya sama tembok sendiri gitu kan. Itu ada nggak sih UABT tuh memfasilitasi kayak kegiatan yang kayak bahasanya mungkin fun match tapi bukan hanya untuk anggota aja, jadi buat siapapun yang bahkan bukan anggota tuh boleh ikut, nggak ada atau? Kalau untuk fun match bagi orang-orang di luar dari anggota itu nggak ada. Kalau dari kami, iya, fun match itu kita tujukan untuk anggota, untuk pengurus dan juga yang memang terdaftar di UABT. Sementara kalau misalnya di luar dari anggota itu adanya kayak turnamen internal dari UB. Itu ada UABT Cup gitu. Berarti itu biasanya juga mahasiswa-mahasiswa yang bukan UABT baru ikut. Benar, itu baru daftar, dan kadang memang di tahun-tahun sebelumnya yang juara dari UABT Cup ini bahkan dari non anggota gitu, yang memang tidak terdaftar sebagai anggota, coba ikut tuh di turnamen itu, ternyata menang gitu malahan.
itu mungkin bisa jadi salah satu pintu ya, peluang gitu kan. Jadi bisa dipantengin gitu kan kegiatannya UABT, kapan sih UABT Cup-nya ini gitu. Menarik banget ya Sobat Sport, kita jadi lebih tahu gitu kan ternyata UABT ini kegiatannya apa aja sih, latihannya seperti apa, terus juga perbedaan antara atlet dan anggota biasa tuh seperti apa juga kita jadi tahu. Tapi pastinya kita nggak akan selesai sampai di sini obrolannya, karena kita masih ada hal yang bisa kita bahas lagi gitu ya, tentang mungkin prestasi apa aja sih yang sebenarnya udah dicapai oleh UABT dan gimana sih caranya buat bisa join jadi anggotanya UABT. Tapi kita bakal bahas itu setelah yang satu ini. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, ignite your spirit of sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, ignite your spirit of sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Al selaku Ketua Umum dari UABT Universitas Brawijaya. Tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Kak Al gitu kan, mulai dari UABT itu apa, terus juga anggotanya seperti apa, pelatihannya seperti apa, kegiatannya apa saja, kepengurusannya apa, banyak lah pokoknya ya. Sampai tadi akhirnya di segmen sebelumnya kita tutup dengan bridging ke prestasi gitu. Nah pasti kan juga Sobat Sport nih penasaran, emang UABT ini prestasinya apa aja sih gitu. Boleh dong diceritakan dan dikasih tahu gitu ke Sobat Sport yang belum tahu prestasi yang pernah dicapai oleh UABT. Mungkin prestasi yang pernah dicapai dari UABT, terutama para atletnya ya, itu yang paling dekat kemarin itu di tahun 2023, karena tahun ini di 2025 ini ada Pekan Olahraga Mahasiswa. Di 2023 kemarin ada Pekan Olahraga Mahasiswa juga karena diadakannya 2 tahun sekali. Di Pomprov 2023 ganda putra kami itu dapat emas dari Mas Agung dan juga Mas Indu. Kemudian karena dapat emas di Pomprov, selanjutnya diseleksi lagi untuk ikut ke Pomnas. Dan di Pomnas Mas Agung kembali meraih medali perunggu. Itu prestasi yang mungkin cukup tinggi lah yang kami raih. Terus setelah itu di 2024 ada seperti Macung League dari ganda putra yang juara 2 dan tunggal putra juga, dan sisanya ya open kayak dari Universitas Gajah Mada atau Universitas Erlangga dan sebagainya, seperti itu. Oke, berarti UABT ini termasuk sering ya mengikuti turnamen? Cukup sering. Dan aktif juga mengirimkan atlet-atletnya gitu ya kayak? Iya. Benar. Atau biasanya lebih sering misalkan pengurus UABT sendiri yang menawarkan ke atlet, atau atlet yang mengajukan kayak mau ikut perlombaan ini, mau ikut pertandingan ini kayak gitu? Mungkin kalau dari kami memang di salah satu divisi yang divisi teknik tadi itu memang ada program yaitu partisipasi kejuaraan. Jadi memang dari divisi teknik itulah yang mencari kejuaraan-kejuaraan apa saja yang ada di tahun tersebut sehingga di-share ke atletnya untuk akhirnya diikut sertakan ke dalam kompetisi tersebut. Oke, berarti saling ini ya, aktif ya dari atlet maupun dari pengurusnya juga. Nah tapi kalau biasanya khususnya buat yang Pomprov ini gitu kan, apalagi tahun ini juga akan ada Pomprov lagi, persiapannya tuh seperti apa Mas biasanya? Kalau untuk Pomprov persiapannya ya pasti jauh lebih lama durasinya daripada training center yang lain. Karena kan Pomprov ini ibaratnya yang salah satu yang bergengsi lah di kami gitu, yang akan kami ikuti. Jadi persiapannya kayak sebulan setengah bahkan 2 bulan sebelum latihan itu akan rutin melakukan training center yang mana per minggunya bisa 3-4 kali. Sehingga kami juga memang memaksimalkan untuk itu, dan bahkan di tengah-tengah training center ada sparring juga yang kami lakukan seperti kemarin melawan Winsa seperti itu. Oke, jadi pastinya juga karena ikut turnamennya yang bergengsi ini gitu kan, jadi persiapannya juga pasti lebih dimatangkan banget gitu ya kayaknya. Oke, nah aku penasaran, kan bulu tangkis nih sempat apa ya, hype ya di masyarakat gitu kan, kayak peminatnya banyak meningkat gitu. Apakah itu juga dirasakan di UABT, kayak
apakah peminat di UABT ini juga jadi meningkat seiringan dengan meningkatnya hype bulu tangkis di Indonesia? Pasti meningkat ya, karena terutama di Universitas Brawijaya sendiri setiap tahunnya mahasiswa akan bertambah pasti, Ya, entah 1.000, 2.000, dan itu merupakan salah satu yang juga meningkatkan minat mereka di bidang bulu tangkis juga, karena kan biasanya mahasiswa-mahasiswa tuh ada yang ikut juga kan, kayak misalnya temennya join juga dong gitu segala macam. Jadi itu juga menjadi salah satu alternatif gimana cara kita meningkatkan minat mereka di bidang bulu tangkis seperti itu. Ya, luar biasa. Kalau dari Kak Al sendiri nih, dari awal join di UABT gitu, apakah merasa UABT ini benar-benar bisa berhasil gitu mewadahi minat dan bakat mahasiswanya terutama di bidang bulu tangkis? Kalau dari aku sendiri ya, sangat berhasil karena memang tujuannya tercapai di mana akhirnya mereka bisa menyalurkan hobi-hobi mereka untuk bermain bulu tangkis, atau bahkan di luar dari hobi mereka mungkin ingin mencari teman. Jadi itu juga aku rasa berhasil ya, karena mereka akhirnya dapat teman banyak, terutama di Klatsar itu tadi. Akhirnya ketemu semua, ya mirip-mirip ospek lah akhirnya di Klatsar itu, dan itu akhirnya sangat tercapai. Akhirnya gimana mereka bisa main sesuai dengan minat mereka, atau bahkan kalau mereka bisa mengembangkan lagi kan bisa jadi atlet gitu. Nah, kalau itu kan dari internalnya, dari tadi kan kita ngomongin dari pengurusnya, terus juga dari anggotanya. Kalau support dari Universitas Brawijaya sendiri seperti apa ke UABT khususnya? Supportnya cukup baik ya, karena memang terlihat beberapa program yang kami jalankan itu didukung, entah itu dari pendanaannya atau dari pengadaan fasilitasnya, seperti kami latihan itu disupport dari pihak Brawijaya di UBSC, terus juga kayak dari pengadaan pengikutsertaan Pomprov dan sebagainya itu didanai dan juga diakomodasikan oleh Universitas Brawijaya, jadi memang sangat suportif gitu. Oke, luar biasa. Nah, mungkin ini bagian yang paling ditunggu-tunggu juga gitu ya sama Sobat Sport. Gimana sih caranya supaya bisa join jadi anggota dari UABT? Gitu, silakan ya. Oke, mungkin dari cara join ke UABT ini sedikit berbeda dari UKM yang lain, karena dari kami ada 2 periode untuk join, di mana periode pertama di semester ganjil dan periode kedua di semester genap. Untuk yang di semester ganjil sendiri itu bertepatan dengan open house. Di situ kalian bisa gabung dan join ke UABT ini, karena di situ jangka waktu opreknya cukup lama, cukup panjang, sebulan lebih, dan itu bisa dimanfaatkan untuk kalian mungkin mencari tahu dari UKM mana, akhirnya masuknya ke UABT gitu. Kalau ya. Iya. Dan kalau yang di semester genap itu memang ditujukan untuk mahasiswa lama yang mungkin belum daftar di semester sebelumnya, seperti itu. Jadi membuka kesempatan lagi yang ketinggalan daftar di open house, atau baru pengen masuk lagi, gitu. Ya, baru minatnya baru muncul gitu ya. Oke, mungkin ini terakhir dan mungkin boleh singkat aja, apa sih pesan dari Kak Al selaku Ketua Umum UABT gitu kan untuk Sobat Sport terutama mahasiswa Universitas Brawijaya? Mungkin karena aku dari UKM olahraga juga ya, pesan-pesanku jangan tinggalin olahraga. Kalian itu harus bisa cari waktu untuk setidaknya olahraga dalam 1 minggu itu 2 kali atau 3 kali lah, karena itu sangat penting untuk membuat fisik kalian semakin bugar dan akhirnya bisa sustain sampai umur yang lebih panjang mungkin. Amin. Oke, dan salah satu caranya kalau males olahraga sendiri, join UABT. Iya benar, nanti olahraganya bareng-bareng. Iya. Oke, luar biasa. Itu tadi Sobat Sport obrolan kita bersama dengan UABT, khususnya bersama Kak Al selaku Ketua Umumnya. Terima kasih banyak Kak Al karena sudah berkenan hadir di sini dan berbagi informasi dan cerita kepada Sobat Sport. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan Sobat Sport yang masih bingung-bingung tadi kan pengen join, masih ragu, semoga nanti setelah ini makin mantap hatinya untuk join ke UABT gitu ya. Semoga Kak Al dan UABT selalu sukses. Amin, dan amin. semoga kita bisa melanjutkan pembicaraan di lain waktu. Oke, siap. Gitu ya. Oke, Sobat Sport, itu tadi dari aku Sekar dan juga Kak Al dari UABT. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa saksikan Sportholic di episode-episode selanjutnya.